Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sederhana tapi sering tidak disadari, yaitu perihal beberapa khasiat gaib air cucian beras dalam dunia supranatural atau spiritual. Kebanyakan dari kita pasti pernah melakukan yang namanya menanak nasi, entah dengan memakai cara modern maupun menggunakan dandang dan katel panci secara tradisional. Akan tetapi yang jelas ketika kita hendak melakukannya, pasti kita akan mencuci berasnya terlebih dahulu. Air cucian beras yang pertama kali atau di dalam bahasa Jawanya disebut dengan banyoleri, menurut nenek moyang atau leluhur orang tua zaman dahulu, mengandung suatu kekuatan gaib alam semesta yang bisa menjadi perantara manusia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini akan kita bahas mengenai beberapa manfaat atau khasiat gaib air cucian beras dalam dunia spiritual. Yang pertama adalah mempunyai keutamaan untuk membuka aura wajah yang tertutup. Ketika aura wajah tertutup, hal itu bisa membuat wajah menjadi terlihat gelap, banyak pikiran, dan seakan selalu terlihat susah serta tidak bahagia. Aura wajah yang tertutup memang tidak memiliki efek langsung yang dapat dirasakan oleh fisik, tapi jika hal itu dibiarkan dalam waktu yang lama dan terus-menerus, efeknya akan sangat luar biasa secara emosional dan juga mental. Memiliki aura wajah yang tertutup bisa membuat kita menjadi orang yang selalu dijauhi oleh rezeki, sehingga apapun usaha dan pekerjaan yang kita lakukan akan berujung pada kegagalan, bahkan terkadang justru malah bangkrut dan gulung tikar. Bagi yang masih jomblo juga akan membuat jodoh menjauh. Tidak peduli secantik atau seganteng apapun kita, jika aura wajah sudah tertutup, maka kemungkinan besar akan tertutup pula jalan jodohnya. Semua hal negatif ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan air cucian beras. Caranya yaitu, ambil air cucian beras yang pertama, campur dengan sejumput bubuk kayu manis, kemudian oleskan ke seluruh wajah dan bilas setelah 15 menit. Lebih utama, lakukanlah di waktu pagi hari. Khasiat air cucian beras akan membuka aura wajah kita yang terlihat suram, sedangkan kayu manis akan membuat aura menjadi wangi dan memikat. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana pengelaris dagangan. Jika kita adalah seorang pedagang atau wirausaha, maka air cucian beras yang pertama kali juga bisa dimanfaatkan sebagai media pengelaris dagangan. Dan hal ini bukanlah suatu kemusyrikan, karena di dalamnya justru akan melibatkan berbagai doa dan kepasrahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keajaiban air beras selain dapat menetralkan energi negatif, juga memiliki kemampuan untuk menyerap energi doa yang dibacakan kepadanya. Secara ajaib, doa tersebut akan diserap dan dipancarkan kembali secara berlipat ganda selama beberapa periode waktu tertentu. Cara membuat penglaris dengan air cucian beras adalah dengan menempatkan air cucian beras yang pertama kali pada sebuah ember atau baskom. Kemudian bacakanlah doa untuk meminta rezeki sesuai dengan keyakinan kita. Adapun doa yang kita panjatkan, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bacakanlah doa-doa khusus untuk memikat dan khusus untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang lebih utama, jangan lupa kita bacakan sholawat melalui air cucian beras tersebut. Misalnya adalah sholawat Tibil Kulub, sholawat Jibril, atau langsung bacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingatlah bahwa semakin kuatnya keyakinan kita, maka akan semakin besar pula efek dan energi yang akan ditimbulkan. Kemudian dengan memakai tangan kanan, kita bisa mencipratkan air beras yang sudah dibacakan doa tadi ke semua sudut warung, pintu depan, etalase, dan berbagai tempat lain, kecuali di area WC atau kamar mandi. Dan tafaul ini dilakukan setiap kali kita hendak membuka warung atau toko tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sebagai salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Pada zaman dahulu, ketika ada orang tua mendapati anaknya sudah menikah tetapi tidak kunjung punya anak, mereka akan menyarankan untuk meminum air cucian beras yang pertama kali sebagai salah satu ikhtiar supaya sang istri segera hamil. Menurut pandangan ilmu medis, air cucian beras mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat dan bisa mendukung suatu program kehamilan. Tapi sayangnya, kondisi beras pada zaman dulu dan sekarang perbedaannya sangat signifikan. Beras pada zaman dahulu masih sangatlah murni, artinya tidak terpapar oleh berbagai polusi dan obat-obatan pembasmi hama, sehingga masih sangat aman untuk diminum air cuciannya. Akan tetapi, jika kita memang benar-benar ingin melakukan ikhtiar ini, maka pilihlah beras dari jenis beras organik. Beras ini memang cenderung lebih mahal, akan tetapi juga akan lebih aman jika diminum air cuciannya. Gunakanlah mata air atau air yang bersih agar kita terhindar dari sakit pencernaan. Dan janganlah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ikhtiar tersebut bisa segera membuahkan hasil.
Kegunaan air cucian beras dalam dunia spiritual yang keempat yaitu sebagai penarik keberuntungan dan peluntur energi negatif. Untuk mendapatkan manfaat yang seperti ini, maka mandilah dengan air yang sudah dicampur dengan air cucian beras. Caranya adalah kita bisa merendam 1 cangkir beras dalam segayung air, kemudian diamkan selama setengah jam, lalu disaring dan ambil airnya. Kemudian campurkan air beras tersebut dengan 1 ember air untuk mandi. Basahilah seluruh tubuh dari rambut, kepala sampai ujung kaki. Dan yang terakhir, keringkan badan kita tanpa dibilas sebelumnya. Mandi menggunakan air cucian beras paling baik dilakukan di waktu subuh atau pagi hari, karena pada waktu itu adalah waktu di mana rezeki alam semesta sedang berada di level paling tinggi. Dan jika tafaul ini sering dilakukan, maka selain akan mendatangkan keberuntungan, juga dapat meleburkan energi-energi negatif yang ada pada tubuh kita. Kemudian hasil yang kelima adalah sebagai pagar gaib suatu rumah, bangunan ataupun warung. Sesuaikanlah jumlah beras dan air dengan luas bangunan yang akan dipagari. Jika tempatnya memang agak luas, lebih baik perbanyak jumlah beras dan airnya. Hal itu agar pagar gaib yang diciptakan bisa memiliki kekuatan yang maksimal sesuai dengan kapasitas tempat yang akan dipagari. Air cucian beras untuk pagaran gaib akan lebih dahsyat energinya jika kita campur dengan garam grosok atau bisa juga dengan daun kelor maupun daun bidara yang sudah dihaluskan. Hal itu akan menciptakan pagar gaib yang berlapis-lapis dan berlipat ganda, sehingga tidak akan mudah ditembus oleh energi negatif yang besar dan jahat. Ramuan tersebut kita tuang di depan warung atau rumah dengan gambaran seperti orang yang sedang membuat padas pagar. Kemudian sisanya kita cipratkan atau semprotkan pada sudut-sudut di dalam rumah. Meskipun ramuan tersebut sudah memiliki kekuatan alami dari energi semesta alam, namun tetap akan lebih baik jika diperkuat dengan suatu doa dan niatan. Oleh sebab itu, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari gangguan-gangguan metafisika. Karena kalimat tafaul tersebut memakai energi alam dan semesta, maka khasiatnya tidak bisa dirasakan secara instan dan cepat. Akan tetapi harus dilakukan secara istiqomah, rutin dan penuh dengan kesabaran. Selain itu, ritual atau tafaul ini juga tidak akan berguna jika dilakukan oleh kaum perempuan yang sedang haid atau datang bulan. Demikianlah 5 khasiat gaib air cucian beras dalam dunia supranatural atau spiritual. Wallahu alam bisawab. Semoga menjadi wawasan baru dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.